Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, di mana di pagi hari ini kami dapat bangun dan bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan berikan kami hati dan pikiran agar kami dapat menangkap apa yang ingin firman-Mu katakan di dalam hidup kami. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat melihat satu ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus itu berdoa di atas bukit, di tengah-tengah malam, jauh dari kata sepi, dan berdoa kepada Allah Bapa. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus berdoa di tempat yang suasananya seperti itu? Sebenarnya hal ini dilandasi oleh Yesus yang di tengah-tengah pelayanannya mempunyai banyak sekali pergumulannya. Yesus mempunyai haters. Yesus mempunyai orang-orang yang tidak menyukainya. Yesus mempunyai lawan dan juga berbagai orang yang berpotensi mengganggu pelayanan Yesus semasa perjalanan Yesus. Dan tentu saja Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus menghadapi orang-orang yang membencinya, yang mengganggunya, melawannya, dan bahkan mengancamnya, di dalam sisi kemanusiaan Yesus, tentu Yesus merasa tersakiti. Psikologisnya kena. Dan Yesus juga bahkan dapat sedih, takut, dan menangis meresponi ancaman-ancaman tersebut. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah yang Yesus perbuat? Adakah Yesus berkuar-kuar dan mengancam mereka balik? Adakah Yesus menantang mereka kembali? Adakah Yesus marah dan juga berencana untuk memberikan balas dendam kepada para pembencinya? Justru jawabannya tidak. Justru Yesus meresponi pergumulannya, di mana orang-orang yang membencinya sepanjang perjalanan pelayanannya, dengan cara Yesus berdoa kepada Allah. Yesus mencari tempat yang sepi. Ia naik ke atas bukit, jauh dari kata kerumunan, dan berdoa di tengah-tengah malam kepada Allah Bapa. Dan ia datang untuk curhat kepada Allah Bapa di sorga hanya dengan berdoa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang dapat kita ambil adalah inilah bentuk self-healing atau pemulihan psikologis yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita para pembaca. Dengan cara Yesus, yang dimana Yesus mempunyai banyak pembenci, banyak orang yang tidak menyukainya, tetapi ia melampiaskan hal tersebut dengan cara curhat kepada Allah Bapa, bukan membalasnya kembali. Dan kemudian Bapak, Ibu, Yesus datang kepada Allah Bapa melalui doa dan mencurahkan segala isi hatinya dari sisi kemanusiaannya, yang menunjukkan bahwa hubungan antara manusia kepada Allah itu sesungguhnya hanya sebatas doa, bukan melalui hal-hal yang marah, hal-hal yang mahal,
ataupun membutuhkan modal yang banyak. Justru dengan hati dan pikiran datang kepada Bapa melalui doa, itulah cara kita untuk dekat kepada Tuhan. Yang kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dapat kita ambil refleksi dari Yesus yang berdoa di tengah-tengah bukit. Bahwa sesungguhnya zaman sekarang kita dapat melihat banyak sekali orang-orang yang melampiaskan kemarahannya dan curhat melalui sosial media. Mereka berkoar-koar, mereka marah, mereka menyindir satu sama lain di tengah-tengah sosial media, dan kemudian berujung dengan undang-undang ITE ataupun bahkan kepada rencana pembunuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi Yesus hadir memberikan kita cara yang paling mudah untuk melampiaskan segala pergumulan kita. Cara yang murah, terjangkau, tidak perlu kasar dan tidak perlu menyakiti satu sama lain. Dan ya itulah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan kita datang kepada Bapa, lepaskan segala isi hati kita. Niscaya Tuhan mendengar. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan selalu memperhatikan kita. Hingga di akhir dari renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai hari-hari kita. Apakah saya sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah saya mau berdoa kepada Tuhan? Apakah saya berani membuka diri saya kepada Tuhan? Kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita mau mendekat kepada Tuhan di tengah pergumulan kita melalui doa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu indah di pagi hari ini, di mana firman-Mu memberikan kami solusi yang baik ketika kami berada di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah amarah kami. Kami diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya yang paling efektif adalah berdoa, bukan membalas musuh kami kembali. Tuhan, ajarilah kami dengan kerendahan hati kami, agar kami terus mau berdoa kepadamu. Dan Tuhan, izinkanlah kami memberikan isi hati kami, curhat kepadamu melalui doa-doa kami. Dan Tuhan, jangan tinggalkan kami di dalam setiap pergumulan kami, karena kami adalah manusia yang lemah dan kami membutuhkan pertolongan. Tuhan, ampunilah Tuhan dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dan Tuhan, berkati Tuhan pagi ini agar kiranya Engkau menjamah tangan kami untuk memulai hari ini dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.